Shalom. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama akan memulai peribadahan. Maka saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Kita akan memulai peribadahan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan kita, kita sembah Raja kita. Mari kita memuji Dia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja mulia. Sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dengarkanlah nats pembimbing kita yang menjadi introitus kita pada ibadah kita hari ini yang terambil dari Mazmur 150 pada bait yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, sambil kita melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang selalu ada dan menaungi di dalam kehidupan kita. Mari saat ini adalah saat yang baik untuk kita boleh merenungkan akan setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sambil kita boleh mempersiapkan diri di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru
kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak bagi kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan, berdoa di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, merenungkan, mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang terjadi, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita, Dia begitu menyayangi kita sampai saat ini. Marilah secara pribadi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan yang kita lakukan selama sepekan ini. Berdoalah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami yang tertunduk berdoa, memohon kepada Tuhan saat ini. Kami yang lemah ini Tuhan, datang kepadamu. Karena kami mau mengakui akan segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami melukai sesama kami. Dan kami mau mengakuinya saat ini di hadapan Tuhan. Engkau yang mengampuni kami. Engkau mengasihi, menyayangi kami. Kami sungguh berterima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk senantiasa bukan hanya mengingat akan firman-Mu, tapi mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa hari-hari kami disegarkan oleh firman-Mu. Firman yang mampu menguatkan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur dan permohonan kami.
dan pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakui akan segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah satu berita anugerah yang menjadi satu firman yang baik untuk kita boleh dengarkan di dalam Yesaya 55 pada ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yohanes 8 ayat 12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema, yaitu Akulah terang hidup. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita boleh memahami, mengerti dan mengingat bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh mengikuti peribadahan ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami siap hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengar, kami renungkan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami, bahkan kerinduan kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kita sungguh bersyukur pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam peribadahan online ya. Walau kita masih belum bisa bertemu secara fisik di gereja, tetapi semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan itu harus tetap ada di dalam hati kita. Kita tunjukkan melalui peribadahan kita, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu Akulah Terang Dunia. Kita membuka di dalam Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 saja. Dengan judul perikop yaitu Yesus adalah terang dunia. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 12. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga ada di gereja, teman-teman yang ada di gereja membaca ayat 13 bergantian sampai ayat yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dengan dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kita membaca bersama-sama sekali lagi satu ayat di dalam ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, mungkin warga Nirwana eksekutif tahu atau mengalami ini. Beberapa waktu lalu saudara, malam hari itu mati lampu. Itu pas saya lagi makan malam. Jadi lagi enak-enaknya makan malam, mungkin sekitar jam 7:30 atau enggak jam 8 malam gitu Bapak Ibu. Pas juga lagi hujan. Sudah hujan, terus mati lampu pada malam hari pas lagi enak-enaknya makan. Padahal itu sebenarnya lagi enak-enaknya ya. Karena mati lampu, jadi langsung rasanya enggak enak. Saudara pasti kondisi sekitar tempat saya ketika saya makan itu adalah gelap karena pas malam hari lampu mati. Jadi sontak membuat saya ingin menghabiskan makanan ini cepat-cepat dengan cara saya mengambil HP saya dulu di kamar, kemudian kembali pakai senternya HP. Jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, setelah beberapa langkah saya berdiri, kemudian saya berjalan keluar dari tempat saya makan, ada kejadian yang tidak mengenakkan saudara. Bruak. Kira-kira apa? Makanan jatuh. Sayang sekali. Makan tikus nanti. Bruak. Saudara, kaki saya menendang kaki meja printer. Saudara, rasanya ya mau coba. Ya tahu rasanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam kegelapan, ada rasa ketakutan ya, ada rasa bingung, bahkan mau maju, mau melangkah ke depan sepertinya kurang begitu yakin Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kegelapan kita tuh nggak bisa melihat apa-apa. Di dalam kegelapan kita tuh nggak tahu arah. Kita mau maju, iya apa enggak? Mundur, iya apa enggak? Jadi lebih baik diam di tempat saja sampai lampunya hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita jika kita hidup tanpa Kristus. Saudara, seringkali dunia ini digambarkan sebagai sebuah tempat yang berbahaya, tempat yang gelap, dan pastinya saudara, ketika kita ngomong tentang kegelapan, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di antara kegelapan tersebut. Seperti apa yang saya alami beberapa waktu lalu. Jalan, saya nggak tahu saudara kalau di depan saya itu ada meja printer. Namanya kan meja itu rendah ya, pendek segini. Biasanya kan kalau orang dalam gelap biasanya tangannya maju ke depan, raba-raba siapa tahu ada barang. Itu nggak nyampe saudara. Ternyata di bawah bruak, ya tahu sendiri rasanya. Mau coba nggak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam kegelapan dunia membuat kita mengalami kesulitan untuk melangkah maju ke depan. Saudara, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, kanan, kiri, depan, belakang kita. Bahkan mungkin keputusan untuk melangkah maju saudara bisa saja menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Atau mungkin bisa saja mendatangkan mara bahaya karena keputusan yang salah yang kita putuskan. Saudara, maka dalam dunia yang gelap kita ini membutuhkan apa yang dinamakan terang. Kita butuhkan cahaya supaya apa? Supaya kita bisa melihat dan memberi respon yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan atau untuk melangkah maju ke depan. Saudara melihat teks hari ini. Teks Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saudara, dalam ayat yang ke-8 pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus menegaskan saudara dalam bagian ini, sehingga ia mengatakan, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Tetapi ada satu respon daripada orang-orang Farisi, bahwa mereka menganggap perkataan Yesus itu enggak benar. Perkataan Yesus itu enggak sah. Karena apa? Yesus hanya mengatakan sendirian. Tidak ada orang yang lain yang mengatakan sama seperti Yesus, yang mengatakan bahwa aku adalah terang dunia atau Yesus adalah terang dunia. Itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada adalah Yesus berkata untuk dirinya sendiri.
Itu yang membuat orang-orang Farisi merasa bahwa itu enggak sah. Perkataan itu tidak sah. Saudara, contoh ya. Contohnya, kalau saya mengatakan saya orang paling ganteng sedunia, Bapak Ibu percaya enggak? Ada yang geleng-geleng ya. Yang di sini ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk enggak? Oh enggak kelihatan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hanya menyatakan dirinya sendiri, Saudara, karena tidak ada orang lain yang menyatakan hal yang sama, bahwa Yesus adalah terang dunia. Tidak ada yang lain. Itulah yang membuat orang Farisi berkata, perkataan itu tidak sah, tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari perhatikan dengan seksama apa yang Yesus lakukan, khususnya dalam ayat 13 sampai 20. Saudara, dalam teks ini Yesus membuktikan bahwa perkataannya adalah benar. Yesus juga mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat itu jika ada dua orang yang bersaksi, itu adalah sah. Itu adalah sah. Maka Yesus dan Bapa adalah saksi atas kebenaran yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, bahkan kepada orang-orang sekitarnya. Tetapi sekali lagi orang Farisi mempertanyakan, di mana Bapamu? Di mana Bapamu? Yesus hanya menjawab apa? Bagaimana mungkin mereka atau orang-orang Farisi ini mengenal Bapa, mengenal Yesus saja tidak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mereka mengenal Yesus, tahu benar tentang Yesus, maka mereka pun atau orang-orang Farisi itu juga pasti akan mengenal Bapa. Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 12 ini menjadi satu ayat yang penting untuk kita pahami bersama-sama hari ini. Ini adalah kalimat yang satu-satunya tercatat di dalam kitab Injil pasal 8 dan juga ada ayat yang pasal yang ke-9. Kita mendengar tentang akulah terang dunia dalam pasal 8 ayat 12. Saudara, juga ada di dalam pasal Injil Matius pasal yang ke-5 itu berkata, Yesus pernah berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kamu adalah terang dunia, dari mana asalnya terang itu? Dari mana datangnya sumber terang itu? Sumber terang kita itu adalah berasal daripada Yesus itu sendiri. Karena dia adalah sumber terang itu sendiri. Karena kita sebagai orang percaya, hidup kita selalu berkaitan dengan Kristus yang adalah sumber terang itu. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apa dampaknya saudara ketika kita mengikuti terang itu? Apa dampaknya ketika kita mengikuti Yesus? Saudara, dalam dunia yang gelap ini kita membutuhkan terang untuk kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa memahami, supaya kita memahami betul akan dunia ini, supaya kita bisa melihat dalam terang Yesus akan dunia ini. Supaya kita tidak disesatkan oleh kegelapan dan bahkan kita tidak akan bisa terjerumus dalam lembah kekelaman saat kita ada bersama dengan Kristus Yesus. Karena dia adalah sumber terang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa banyak dalam hidup kita, kalau kita mencoba mengerti akan perjalanan hidup ya, sampai sekarang kita mengatur kehidupan sampai sekarang, apakah kita benar-benar dipengaruhi oleh terang Kristus? Saudara, sebenarnya apa sih yang kita inginkan di dalam kehidupan ini? Apa sih yang menjadi prioritas, apa yang kita utamakan di dalam kehidupan ini? Seringkali yang terjadi adalah kita melangkah, kita maju itu hanya menurut sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara pahami bahwa terkadang kita pun berjalan tidak bersama dengan sang terang itu. Mari kita bersama-sama melihat, dan biarlah kita sungguh-sungguh melihat ayat-ayat ini ya. Ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, kita lebih lagi mengenal Kristus sebagai terang itu. Dan biarlah terang itu menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Saudara, dunia ini tidak memiliki terang, dan terang itu hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus. Bila kita yang percaya kepada Yesus adalah satu-satunya terang itu,
dan kita mengimani bahwa Dia pasti akan memberikan jalan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 8 Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang lain. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan ini mengarah kepada kehidupan kerohanian kita, mengarah kepada jiwa kita. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik. Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita dan pastinya menjauhkan kita dari keberdosaan. Dan ketika Yesus hadir sebagai terang itu, maka Bapak Ibu, Dia akan membongkar segala dosa-dosa kita. Bahkan membuat kita malu atas segala apa yang kita lakukan karena kita melakukan banyak dosa. Sehingga kita bisa mengerti Bapak Ibu tentang anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu ketika Tuhan memilih kita, memilih saya, memilih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan untuk menerima keselamatan daripada Kristus Yesus. Kita mulai mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa itu begitu serius di mata Allah. Dosa merupakan pemberontakan kepada perintah Allah. Kita tidak melakukan perintah Allah, kita pun adalah dosa di hadapan Allah. Dosa membawa kita pada kegelapan. Kehidupan dosa itu adalah kehidupan yang gelap. Itulah sebabnya Saudara, kita membutuhkan terang itu. Terang yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia yang berkata, akulah terang dunia. Ketika kita hidup, kita tinggal bersama dengan sang terang, bersama dengan Kristus, maka kegelapan itu semakin lama semakin tidak terlihat. Artinya Bapak Ibu, kita butuh Yesus sebagai penerang dalam kehidupan kita. Mari kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Bahkan mari kita melihat kembali pekerjaan Allah yang besar yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah selama ini kita sudah membuka mata kita lebar-lebar terhadap kehadiran Yesus dalam hidup kita? Apakah kita bisa melihat terang Yesus itu di dalam diri kita? Jangan sampai kita menjadi buta, atau tidak bisa melihat terhadap terang yang ada di dalam diri Yesus. Parahnya lagi Bapak Ibu, dengan sengaja kita mau menutup mata kita dan tidak mau melihat akan terang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat bahwa sang terang itu adalah sang terang yang mengasihi kita. Dia menuntun jalan kita, Dia yang memberkati, bahkan membimbing, memimpin jalan kita ke depan. Terus mengandalkan Tuhan, karena sang terang itu menuntun kita pada jalan yang benar. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sekali lagi kita mengingat setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, ingatlah bahwa Tuhan selalu menerangi hati kita. Dan mohonlah kepada Tuhan untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan, senantiasa dibimbing oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi dekat dengan sang terang itu, lebih dekat dengan Yesus, mengenal akan kehendak Tuhan, memahami setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Karena Ia sendiri, Yesus sendiri yang mampu menolong setiap kita. Bahkan di tengah kesulitan saat ini, mungkin banyak dari kita yang terdampak pandemi yang ada sampai saat ini. Tetapi ingatlah bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik dari sebuah peristiwa. Kita percaya Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi kita, karena Ia adalah sang terang, sang penolong setiap kita. Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan.
kami yang adalah anak-anak Tuhan mau terus belajar akan firman Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui, setiap hal, setiap waktu yang kami boleh jalani, Tuhan, kami merasakan kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Engkau menerangi jalan kami, menunjukkan petunjuk-petunjuk dalam hidup kami untuk kami terus dipakai oleh Tuhan, senantiasa menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saat ini kami datang di hadapan Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, firman yang boleh kami renungkan, dan kami mau belajar untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk boleh memimpin langkah-langkah kita, menolong setiap kita untuk kita boleh melangkah bersama dengan Dia. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Dari tempat duduk kita akan bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ketika Tuhan masih izinkan kami ada. Kami boleh menerima setiap kebaikan Tuhan, kasih-Mu yang selalu ada bersama dengan setiap kami. Kerinduan kami ya Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bahkan di tengah pandemi kami mengalami kesulitan, tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kami. Bapa dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan berdoa untuk gereja GKT Hosana Nirwana. Tuhan yang boleh adakan gereja ini di kota Surabaya. Tuhan kiranya menolong gereja ini boleh menjadi terang di tengah-tengah kota Surabaya, dan Tuhan memakai setiap orang-orang yang boleh terus memelayani Engkau, mereka yang terus senantiasa hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Kami percayakan bahwa gereja ini ada di dalam tangan Tuhan karena Engkau adalah kepala gereja kami. Bapa dalam surga, menyerahkan untuk hamba Tuhan, para majelis gereja, juga untuk para aktivis, para pelayan. Tuhan juga berikan kesehatan untuk terus mau melayani Engkau di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, kami boleh memohon kepada Engkau saja karena Engkaulah sumber daripada pengharapan kami dan Engkau pasti menolong kami. Kami percayakan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani, berikan kekuatan bahkan kesehatan tetap setia melayani Engkau. Bahkan saat ini ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan boleh menolong mereka di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka di dalam pekerjaan mereka yang sulit sekali mencari pekerjaan di tengah kesulitan yang ada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh berikan kelancaran dan ada pekerjaan yang boleh mereka lakukan, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Bapa dalam surga, menyerahkan juga untuk setiap mereka, setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka mengalami kelemahan secara fisik, tetapi kami berdoa Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka di tengah kondisi yang ada saat ini. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal, mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang dulu pernah mereka lakukan, tapi kami berdoa Tuhan supaya mereka terus diberikan semangat untuk hidup berpengharapan hanya di dalam Kristus Yesus saja. Bahkan setiap jemaat yang bergumul dalam kehidupan keluarga, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan boleh hadir tengah-tengah mereka, kasih dan kesetiaan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bahkan pribadi mereka masing-masing, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan kami berdoa, biarlah kehidupan kami pun boleh memancarkan kasih Tuhan, bahkan terang Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia, untuk pemerintahan, para pemimpin-pemimpin mereka yang bekerja, bertugas melayani di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil adalah baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang tercinta ini. Kerinduan kami ya Tuhan, kerinduan setiap kami untuk kami terus dipakai oleh Tuhan, bahkan terus dipimpin bersama dengan Engkau saja. Kami serahkan segalanya, bahkan pergumulan kami yang tidak bisa kami sebutkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik, shalom. Saya mewakili hamba Tuhan juga
Majelis Gereja GKT Hosana Nirwana akan membacakan warta hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, supaya Tuhan tetap menolong kita, bahkan diberikan semangat untuk tetap setia melayani Tuhan, bahkan di tengah pandemi yang ada saat ini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan menolong setiap kita. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang tidak bisa mengikuti peribadahan di gereja, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk minggu depan kita akan tetap mengadakan peribadahan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, pagi hari melalui Facebook dan sore hari melalui YouTube jam 4 sore dengan tema yaitu Akulah Pintu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika Bapak Ibu sekalian ada yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak daripada pandemi ini, mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini, Bapak Ibu jangan sungkan untuk menghubungi saya atau majelis-majelis yang lain. Nantinya akan dibantu oleh gereja. Ya, Bapak Ibu jangan sungkan jika saya butuh bantuan dari gereja, apakah bisa? Minimal Bapak Ibu laporan dulu ke gereja, nanti selanjutnya pasti akan dibantu oleh gereja. Ya, itu. Kemudian juga gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker Bapak Ibu jika keluar rumah, dan jika tidak ada kepentingan di luar rumah lebih baik stay at home, di rumah saja ya. Selanjutnya Bapak Ibu, gereja akan membeli perangkat komputer baru untuk menunjang pelayanan selama ibadah online ini. Biayanya kurang lebih dibutuhkan adalah 10 juta rupiah ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, mohon diberi keterangan PC ya, PC pada persembahan yang diberikan. Dan nanti mungkin kalau bisa tercukupi dananya, kita akan membeli komputer baru, karena memang laptop gereja dari akhir tahun lalu sepertinya, kalau nggak saya ingat akhir tahun lalu sudah tidak bisa dipakai. Jadi kita masih pinjam, ada teman anak-anak pemuda yang bersedia untuk dipinjami laptopnya ya. Kita rencananya akan membeli komputer baru ya, PC dalam bentuk PC bukan laptop, untuk menunjang pelayanan di ibadah online ya. Jadi dana yang dibutuhkan adalah 10 juta. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberi, ingin menyumbang, bisa Bapak Ibu bisa datang ke gereja atau bisa secara pribadi WA saya ataupun kepada majelis yang lain ya. Nanti akan dibantu untuk dikoordinir ya. Dan juga harus memberikan keterangan PC ya, tulisan PC. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan e-warta atau warta elektronik yang dibagikan setiap minggu pagi, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi para majelis gereja untuk nanti bisa dikirimkan, karena e-warta jemaat ini isinya tentang info-info yang gereja lakukan selama 1 minggu ke depan. Juga ada info-info yang lain. Baik, itu saja yang menjadi warta gereja, warta jemaat pada minggu ini 7 Maret 2021. Jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis yang melayani. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kita kembalikan puji hormat kita hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan kita akhiri dengan pujian amin. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Engkau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman.